Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu. Ini menjadi pengakuan kami. Hanya di dalam Engkau ada kekuatan baru dalam hidup ini Tuhan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu bersekutu denganmu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kepadanya, ku ingin selalu bersekutu dengan, hanya bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu dalam hidup kami. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
setiap jalan-jalan kami. Kaulah perlindungan dalam hidup kami. Haleluya. Kau sajalah yang layak disembah. Kau sajalah yang layak ditinggikan. Kau sajalah yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, ajaib setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Banyaklah yang sudah Tuhan lakukan. Banyaklah yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Hanya Engkau sajalah yang kudus. Hanya Engkau sajalah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Siapakah yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan? Siapakah yang dapat disejajarkan dengan Engkau Yesus? Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang kami tahu. Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang kami tahu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kubu pertahanan dalam hidup kami. Tempat perlindungan. Menara kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala hormat. Siapkan hatimu untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Penyembahan yang terindah dari hati yang terdalam. Pujian yang terindah dari hati yang terdalam. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Engkau selama-lamanya. Haleluya.
kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, haleluya Roh Kudus. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Katakan dari hatimu, hanya itu kerindu. Lebih lagi dari hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Roh Kudus, Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Allah yang baik bagi kami. Allah yang selalu peduli, yang memperhatikan kehidupan kami setiap waktu. Inilah pengakuan kami di hari ini Tuhan, bahwa kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah ini bersumber dari hati kecil kami, bukan hanya sebagai syair atau pujian yang kami keluarkan dari lidah bibir kami, tetapi dari hati kami yang terkecil. Kami mengakui bahwa kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang memberikan kami hati yang baik. Untuk kami boleh datang menghadap tatamu. Untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau. Mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan Yesus hidup kami tidak arti apa-apa. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu yang Kau hantarkan hari ini. Jemaat yang setia yang hadir hari ini Tuhan, berkati kami semuanya. Lindungi kami. Kemanapun kami pergi melangkahkan kaki kami. Kasih Tuhan tetap menaungi kami. Berkat-Mu selalu tercurah atas kehidupan kami Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan jiwa-jiwa. Engkau berkati jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan ke GBI Sigotom ini Tuhan. Berkat kasih kesetiaan terhadap Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga rindu jiwa-jiwa baru dipenuhi di tempat ini Tuhan. Iman percaya kami 60 kakak Tuhan kirimkan ada berada di GBI Sigotom ini. Berkat Tuhan tercurah. Jamah semua umat-umat-Mu Tuhan. Biar kami semua menjadi umat-umat yang setia mencari wajah Tuhan. Bersekutu dengan Engkau di setiap waktu. Di setiap musim hidup kami. Kami selalu rindu dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau mempertumbuhkan iman percaya kami. Hari semakin hari selalu baru di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami juga Tuhan berdoa buat setiap ibadah yang ditentukan di gereja GBI Sigotom ini. Kami berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya pengurapan Tuhan akan turun selalu buat setiap ibadah-ibadah yang ditentukan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan umat-umat-Mu. Agar kami boleh setia datang ke hadapan-Mu. Memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia yang kami cintai ini. Kami mengangkat tangan kepada Engkau ya Tuhan. Menyerahkan negeri kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan negeri kami ini. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Dari pemerintahan yang tertinggi Bapak Presiden Insinyur Jokowi. Wakil Presiden kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan para kabinet, menteri, MPR, DPR, gubernur, wali kota. Semua RT, RW, sampai yang ada di pedusunan Tuhan, yang ada di pedesaan. Engkau berkati semua kepala desa. Biarlah Engkau berikan hati mereka hati yang baik. Hati hamba yang setia memerintah. Yang membawa masyarakat
berbakat, kepada segala kemajuan Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil adalah berasal dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau. Amalan negeri kami ini, biarlah negeri Indonesia ini selalu ada dalam hati Tuhan, selalu ada dalam pikirannya Tuhan, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Bungkus negeri kami Indonesia ini dengan kuasa darah-Mu. Hujan perdamaian boleh ada di negeri kami ini. Engkau pelihara Indonesia ini Tuhan. Engkau jauhkan dari virus yang makin mewabah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah sumber segala yang sejahtera di dalam hidup kami. Berkati juga pemimpin kami, pemimpin GBI, Bapak Rubinadi Tuhan. Hamba-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, hikmat selalu Tuhan. Di dalam membawa GBI Sigotom, semakin membawa GBI se-Indonesia makin maju untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini. Bapak Selitonga Tuhan. Engkau mengurapi senantiasa hamba-Mu ini. Lindungi Tuhan. Tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun hamba-Mu ini pergi di dalam menyampaikan, memberitakan firman-Mu. Dia boleh memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Membawa jiwa kepada Tuhan. Engkau juga memperbesar pengaruh hamba-Mu di negeri Sigotom ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati ketiga anak-anaknya ya Tuhan. Ketiga anak-anaknya urapi. Dimanapun mereka Tuhan mencari ilmu ya Tuhan. Engkau yang memberkati, memberikan roh kepintaran, keberhasilan, penuh pengharapan yang menjadi kenyataan akan Engkau limpahkan bagi anak-anak hamba-Mu. Bahkan Ibu Gembala juga diberikan kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh dunia ya Tuhan. Kami rindu perdamaian ada di seluruh dunia. Kami juga mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan. Di saat ini Tuhan, konflik yang terjadi antara Rusia ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Rusia, Engkau memberkati Ukraina ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, limpahkan berkat dan anugerah kedamaian bagi mereka Tuhan. Berdoa Tuhan buat Vladimir Putin ya Tuhan, Presiden Rusia, supaya dia kembali menarik perkataannya ya Tuhan. Dia boleh menarik kembali audiensi pribadinya ya Tuhan. Jamah hatinya, dia boleh kembali memeriksa hatinya Tuhan. Supaya audiensi yang dia buat itu tidak memberikan perpecahan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, turunkan perdamaian-Mu buat Rusia dan negeri dan Ukraina ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Berkati dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Stephen. Mereka bersyukur ke hadapan Tuhan karena mereka Engkau limpahkan berkat kasih setia-Mu. Tetaplah Engkau menyertai keluarga ini. Anak-anaknya juga berkati semuanya Tuhan. Usaha pekerjaannya diberkati, dilindungi serta senantiasa. Dimanapun anak-anaknya dalam menuntut pendidikan atau pekerjaan. Tuhan memberkati mereka sekeluarga di dalam nama Yesus. Segala usaha mereka dibuat Tuhan berhasil. Semua kami yang hadir saat hari ini Tuhan. Berkati kami, hati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami diubahkan, diinsapkan di dalam nama Yesus. Turunlah damai sejahtera-Mu atas tempat ini. Lindungi kami sertai di tempat ini. Bungkus gereja ini dengan kuasa darah-Mu. Kami tahu ada kuasa-kuasa kegelapan. Pemerintah di udara kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penolakan akan segala firman Tuhan. Kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggallah firman-Mu di hati kami Tuhan. Sampai menghasilkan buah kebenaran-Mu dan buah keadilan-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan tetap memuji-muji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Sudah lelah berdirinya saudara? Pasti belum karena masih jam 10 ini ya kan? Haleluya. Kita lebih semangat lagi memuji menyembah Tuhan. Biar segala yang bernapas hanya datang untuk menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Besar, sebab nama-Mu mulia, biar segala
Raja kita. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas di nama-Mu Tuhan. Siapa namanya? Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai bersukacitalah, sorak-sorai sukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian, kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Yeay. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Haleluya. Sama-sama angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Tetaplah kebaikan-Mu dalam hidup kami selama-lamanya. Katakan Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Di hadapan-Mu kami datang bawa setiap pujian kami. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam. Amin. Sungguh Engkau baik,
Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Penyertaannya sempurna. Engkau baik. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan kembali bersama nama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Di setiap musim kehidupan kami, di setiap musim jalan-jalan hidup kami, yang kadangkala kami merasa sukacita, namun juga terkadang sering kami mengalami kelemahan dan kesedihan. Tapi hari ini hati kami mau berkata, kami mau percaya kepada Tuhan, karena saat Dia ada jalan, Dia buka jalan bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, yang mau datang hari ini di hadapan Tuhan, karena kami mau berserah dan bersandar penuh kepada Tuhan. Baik di segala musim kehidupan, sukacita, bahkan tantangan, ada di hidup kami, Tuhan yang bersama dengan kami. Kami kuat, kami tenang, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Jadikan firman ini menjadi satu kekuatan baru bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban hari ini dilepaskan,
masalah hari ini diselesaikan oleh karena kebenaran firman yang menjadi jawaban bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu ya Bapa, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang setia dan siap untuk diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tadi sebelum berangkat kemari, Ibu Gembala bilang begini sama saya, kayaknya kurang enak badan. Lalu saya bilang, ya saya, maksudnya gimana? Ya, biasa kalau udah bulan tua, pasti gak enak semua. Karena waktu di Sigotom ini, dulu pertama kali kami datang ke Sigotom ini, kami ada istilah, yaitu istilah kami itu adalah Selasa menderita. Kenapa? Karena onannya kan tiap hari Rabu. Jadi setiap kami sudah belanja hari Rabu, di hari Selasanya udah habis. Jadi Selasanya itu Selasa menderita, Rabunya itu baru Rabu sukacita. Jadi saya bilang tadi sama Ibu Gembala, harus tetap semangat. Walaupun bulan tua, tapi wajah harus tetap muda. Haleluya. Baik, ya, Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8, saya mau belajar, kita sama-sama belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Nuh. Ya, mungkin semua udah tahu, bahkan nyanyiannya kan ada juga itu. Apa? Nabi Nuh dan istrinya. Itu udah nyanyi ya, anak-anak sekolah minggu udah tahu lah pasti siapa itu Nuh. Nah, kita baca ayat ini, Kejadian 6 ayat yang ke-8. Sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, satu ayat yang singkat, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pertanyaannya pasti yang langsung muncul, dan saya ketika baca ini langsung muncul pertanyaan di dalam hati saya, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan kita, saudara. Ya, ketika tadi pagi juga habis doa saya bilang sama Ibu Gembala, gimana nyanyikan ini? Sulit itu nyanyinya. Saya tahu itu nyanyi kesukaanmu, tapi sulit nyanyikannya, kata Bapak Saudara. Kenapa? Karena nyanyian ini saya yakin dan percaya ini yang membuat kita akan terus bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Nuh. Ya, mungkin ada sebagian yang tahu, tapi nggak apa-apa. Ya, sujud di hadapan tahtamu, rendahkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu. Setiap saya menyanyikan ini, gak terasa air mata saya menetes, saudara. Saya nangis sejadi-jadinya, karena ada kata-katanya, sujud di hadapan tahtamu. Kenapa? Rendahkan diri, karena kita diingatkan Tuhan untuk segala pengorbanan Tuhan. Siapa kita kalau bukan karena Tuhan? Saya sadar hidup saya ini penuh dengan segala kelemahan. Hidup saya penuh dengan segala kekurangan. Hidup saya penuh dengan segala keterbatasan. Hidup saya penuh dengan segala ketidakmampuan. Tapi kalau kita bisa, dan saya merasa kenapa saya bisa hari ini sampai hari ini, merasa kuat, merasa sehat, merasa mampu, bukan karena kita, tapi karena pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Latar belakang gak menjamin, bagus. Dan saya melihat ini semua kalau bukan karena Tuhan. Dan ketika saya nyanyikan ini, saya diingatkan dengan masa-masa lalu yang luar biasa, menyedihkan, mengerikan, menakutkan. Kalau hari ini saya bisa merasakan ada sukacita, saya yakin dan percaya semua karena Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Dan Nuh mendapat kasih karunia. Apa yang Nuh dapatkan? Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, yang Nuh dapatkan yang pertama, ya coba yang
Yang Nuh dapatkan yang pertama, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya baca ini, itu saya bisa langsung merasakan apa yang dirasakan oleh Nuh. Kenapa? Karena melihat situasi yang sedang terjadi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, artinya Nuh sedang hidup di antara manusia-manusia yang punya hati yang jahat, yang punya hati yang tidak peduli, yang punya hati yang tidak mau tahu. Kenapa? Karena saya merasakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak enaknya hidup sendiri. Bagaimana tidak enaknya hidup tidak ada yang mempedulikan. Kalau kalian lihat ada orang lain yang bapak dan ibunya masih hidup, saya iri dengan mereka. Kenapa? Karena saya nggak dapatkan itu. Tapi ketika saya melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu melindungi, maka saya yakin dan percaya ternyata di tengah-tengah dunia yang begitu menakutkan sekalipun, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia memberikan perlindungan kepada kita. Itulah kasih Tuhan yang tiada duanya. Itulah kasih Tuhan yang besar kepada kita, Bapak Saudara. Kadangkala kita kalau hanya mendengar, kita nggak bisa merasakan. Tapi ketika kita merasakan, baru di saat itu kita tahu, oh ternyata Tuhan itu kasihnya memang tiada duanya. Luar biasa melindungi kita. Suatu ketika Bapak Saudara ada seorang jenderal. Dan jenderal ini ditangkap dan dipenjarakan. Lalu ketika dia ditangkap dan dipenjarakan, dia mau dibunuh dengan hukuman mati. Tetapi oleh anugerah Tuhan, sang jenderal ini bisa lepas dari penjaranya, bisa selamat dari hukuman mati. Lalu dia keluar, dan setelah dia keluar, dia kembali ke pasukannya. Dan dia mulai memimpin pasukannya kembali. Dan ketika dia mulai memimpin pasukannya kembali, dia bertemu dengan sahabat lamanya yang begitu baik. Dan dia berkunjung kepada sahabatnya itu dan berkata, puji Tuhan, saya bisa selamat. Semua karena Tuhan. Dan saya bangga sekali. Makanya pertama sekali ketika saya selamat, saya berkunjung ke rumah. Lalu sahabatnya bilang begini, saya juga bangga. Karena saya punya teman yang saya pikir sudah mati, tetapi saya melihat dia bisa selamat dan hidup. Makanya ketika kamu datang, langsung saya suruh istri saya dan anak-anak saya masak masakan yang enak. Kami mau merayakan pesta sukacita karena saudaraku yang aku pikir sudah mati ternyata bisa selamat. Dan si jenderal ini berkata, kalau begitu aku mau berikan satu permintaan kepadamu. Apa yang kau minta? Karena aku begitu bersukacita. Lalu si temannya ini bilang, aku gak minta apa-apa. Oh jangan begitu dong. Aku ini lagi bahagia. Aku ini lagi sukacita. Mintalah. Sedapat mungkin apa yang kau minta aku akan berikan. Sedapat mungkin apa yang kau minta akan aku wujudkan. Lalu si teman ini bilang begini, ah udahlah. Kalau kau paksa, aku minta. Lalu si temannya bilang begini, hanya satu permintaan. Tolong ceritakan bagaimana perasaanmu ketika engkau selamat dari hukuman mati. Langsung si jenderal ini dia pukul meja, kurang ajar, dia bilang begitu. Aku pikir kau minta apa? Ternyata hanya minta aku cerita bagaimana aku selamat. Kalau begitu pengawal tangkap ini orang, hukum mati, tembak dia. Lalu si pengawalnya datang, Bapak Saudara. Dia tangkap ini, lalu dia ikat. Dan si yang punya rumah sahabat ini mulai gemetaran. Apa ada yang salah yang aku minta? Apa ada yang salah yang aku katakan? Lalu dia bilang sama mereka, ikat dia di bawah pohon itu. Dan siapkan regu tembak, tembak dia. Lalu istrinya dan anak-anaknya mulai nangis, mulai ketakutan dan bilang, ampuni kami kalau kami ada salah dalam permintaan ini. Kan gak ada sesuatu yang salah, kami hanya minta cerita, dia bilang gitu. Tembak katanya gitu, saya hitung sampai 3, tembak ini orang. Lalu sang jenderal ini mulai hitung, 1. Si tamu, si teman tadi itu sudah mulai gemetar, karena dia pikir dia sudah di ujung kematian. 2, si jenderal begitu angka kedua. Mungkin, maaf kata, mungkin itu semua sudah gemetaran, keringat dingin
sudah buang kotoran lagi ke orang, saking di ujung senjata. Begitu si jenderal bilang, lepaskan dia. Akhirnya dia bilang, kau mau tahu bagaimana perasaanku ketika lu selamatkan? Seperti inilah keadaan. Lalu si temannya tadi bilang, aku udah mau copot jantung. Ya sama, aku dulu mau mati juga seperti itu. Tapi begitu aku selamat, aku sukacita. Sekarang bagaimana keadaan? Akhirnya dia bilang, aku bisa merasakan bagaimana ternyata ketika kita diselamatkan. Coba aku hanya cerita, aku itu ketika diselamatkan aku merasa sukacita. Ketika aku diselamatkan aku merasa bahagia. Paling kau hanya bilang, hebat ya, luar biasa ya. Tapi sekarang aku gak perlu ceritakan, kau sendiri rasakan bagaimana rasanya ketika kita dilindungi dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, dan tidak hanya oleh karena kata orang, tapi kita benar-benar merasakan bahwa Dia adalah Tuhan yang melindungi kita, mengayomi kita, membuat kita damai dan sejahtera. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika ini diceritakan kepada Ibu Gembala, kenapa kau mau sama si Tony? Kau tahu gak latar belakang dia? Biasanya anak yang orang tuanya bercerai itu rapuh, gak tahan terhadap masalah, gak tahan terhadap ujian. Lalu Ibu Gembala sampaikan kepada saya. Lalu apa yang saya bilang? Mana mungkin. Ternyata setelah kami menikah memang benar, saya gak tahan ketika ada masalah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kala ketika masalah datang saya gak pernah mau bisa tidur, karena masalah datang saya gak bisa tenang. Tapi Bapak Saudara, yang luar biasanya ketika kami tidur Ibu Gembala kok ngorok, nangis lu Bapak Saudara. Saya bilang, Tuhan mau lihat yang di baik kau tersiksa, karena saya tahu Tuhan memberikan perlindungan. Kalau kita mau keluar gak mungkin. Seberapa hebat dan seberapa kuat saya bisa keluar. Karena saya sudah terlatih, sudah terbiasa dengan pola hidup yang gak bisa menghadapi tantangan, dengan pola hidup yang gak bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Ketika dihadapkan itu, waduh muka saya udah berubah Bapak Saudara. Tetapi ketika muka saya berubah, masih ada ketenangan, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, dan masih bisa hidup sampai saat ini, tahun 2022. Saya percaya semua karena perlindungan dari Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya suka kilas balik. Kalau ada orang mengalami masalah, saya suka gambarkan diri saya. Artinya dia lebih enak dari saya ya. Saya susahnya itu kayak bertimpa-timpa. Tapi kok dia gak bisa tahan, kok saya bisa tahan ya? Saya bilang, Tuhan kenapa bisa? Jawabannya adalah karena Tuhan melindungi. Hari ini kalau kita bisa ada seperti ini Bapak Saudara, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, tapi karena kita dilindungi oleh Tuhan. Karena kita dilindungi. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 6 ayat 18 sampai 19, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala sesuatu yang dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Garis bawahi Bapak Saudara ke dalam perahu itu supaya terpelihara hidupnya. Yang kedua, kasih Tuhan yang besar selain melindungi, kasih Tuhan yang besar itu menuntun Bapak Saudara. Coba bayangkan ketika kita hidup di dunia yang gak nyaman, di dunia yang penuh dengan segala tantangan, di dunia yang penuh segala macam
Kita ini Bapak Saudara kadang-kadang kayak minggu yang lalu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin masih ada yang ingat. Kalau kita udah kesusahan, jangankan family, jangankan teman, setan pun jauh. Setan pun jauh Bapak Saudara. Bapak Ibu percaya? Coba ketika kita nggak punya uang, pinjam dan untuk kadong untuk alana hayang aku dua ibadah. Kalau mau kita tuh dong, gue pinjam yang ada kebek beda. Kalian pernah ngalami itu Saudara? Pernah? Bukan waktu yang lama, bulan 12 yang lalu. Bulan 12 dia bilang gak ada uangnya. Bulan 1 dia cerita uangnya ada di rekening ratusan juta. Bayangkan bagaimana kita bisa mendengar itu Saudara. Bulan 12 akhir kita pinjam uangnya. Dia bilang gak ada. Di bulan Januari awal dia cerita kepada teman-teman di depan kita bahwa ternyata di rekeningnya ada ratusan juta. Gak dapat Saudara. Dia bilang dah ada kebek gue dah. Naroh ukur mana togel. Tak buat topus, tong dang topus, saya tapi medau. Hebeng nangadokin habis. Jadi ternyata ketika kita susah, jangankan family, jangankan saudara, jangankan teman, setan pun jauh. Tetapi saya yakin dan percaya, hanya satu yang tidak pernah jauh, hanya satu yang tidak pernah untuk meninggalkan kita, hanya satu yang selalu setia untuk menuntun kita. Dia adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yakin dan percaya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia untuk menuntun kita. Jadi apapun masalah kita hari ini Bapak Ibu Saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dan percaya ada tangannya yang sedang terulur untuk kita angkat tangan dan Dia pegang tangan kita. Dia angkat kita, Dia bawa kita berjalan. Jadi saya mau katakan hari ini, apapun masalahmu, jangan pergi kepada temanmu. Apapun persoalanmu, jangan pergi kepada familimu. Tapi hari ini Alkitab saya katakan, apapun masalahmu, masuk dalam kamarmu, tutup pintunya, dan berdoalah kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepadanya, berserulah kepadanya, karena hanya Dia, Tuhan yang mampu untuk menuntun kita. Jadi gak usah pikir yang lain loh Bapak Saudara. Masalahku berat. Masalahku gak bisa diselesaikan. Mula Bapak Ibu Tuhan, masalahku berat amat, kau bora inang. Hebekku udah ngadong amak hebekku, betong kadong. Atau tuh dia mahitanya dua. Saya mau katakan hari ini, hanya satu jawaban. Tuhan punya kasih yang tiada duanya. Dia menuntun kita untuk lepas dari setiap masalah, persoalan yang kita sedang. Yang ketiga, Kejadian 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan di atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Yang ketiga, pertama kasihnya melindungi, yang kedua kasihnya menuntun, dan yang ketiga kasihnya menyelamatkan. Dunia segala macamnya hancur, dunia segala macamnya berantakan, dunia segala macamnya kacau balau, dunia segala macamnya tidak ada bentuknya lagi. Tetapi anak Tuhan akan tetap berdiri teguh dan akan bernyanyi, ku kan berdiri di tengah badai, karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan keselamatan dalam hidup kita. Karena kasihnya itu menyelamatkan kita. Hari ini apa masalah? Apa persoalan? Jangan bawa masalah dan persoalan itu terus hidup dalam hatimu, tapi mulai belajar dengan Nuh. Kenapa Nuh bisa mendapatkan keselamatan? Kenapa Nuh bisa mendapatkan perlindungan? Kenapa Nuh bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Ini yang perlu, ini yang kita butuhkan Bapak Saudara. Siapapun kita yang masih hidup, saya yakin dan percaya kita butuh kasih yang tiada duanya itu. Kita butuh kasih yang luar biasa.
biasa itu. Kita butuh kasih yang besar itu. Kasih yang melindungi, kasih yang menuntun, kasih yang menyelamatkan. Siapa kita yang gak punya masalah? Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ada 3 hal yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan Nuh. Dan ini yang perlu kita pelajari. Kenapa Nuh bisa mendapatkan itu? Yang pertama, yang pertama Kejadian 6 ayat yang ke-9. Iya, yang pertama Nuh itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kenapa bisa Tuhan tahu apa masalahnya? Tuhan kita memang Tuhan yang maha tahu. Kalau kita nggak minta pun dia tahu. Kalau kita nggak berseru pun dia tahu. Kalau kita nggak berdoa pun dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi ada kerinduan Tuhan yang lebih lagi dari kita. Dia ingin kedekatan kita. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan keluh kesahmu. Supaya dia merasakan juga apa yang kau alami hari ini. Dia merasakan juga apa yang menjadi penderitaanmu. Maka untuk itu Tuhan rindu bahwa ada kedekatan antara kita dengan dia. Supaya kita tidak berjalan sendiri. Tapi kita dilindunginya, kita dituntunnya, kita diselamatkannya. Maka untuk itu adakan kedekatan dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dan Nuh itu selalu dan selalu dekat dengan Tuhan. Jadi tanpa Nuh berbicara, tanpa Nuh meminta, tanpa Nuh berseru, Tuhan tahu apa yang dialami oleh Nuh. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Nuh. Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh Nuh. Tuhan tahu apa yang dirindukan oleh Nuh. Dan hari ini bagi kita Bapak Saudara, kalau kita ingin Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, Tuhan tahu apa yang kita rindukan, Tuhan tahu apa yang menjadi cita-cita kita, maka untuk itu miliki kedekatan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan selamatkan kita untuk apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang-kala yang menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang jauh dari kita. Hari ini kita mau lihat perkara-perkara besar Tuhan dijadikan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Bapak Saudara, itu gak mudah. Tapi saya juga mau katakan hari ini, itu bukan mustahil. Apa yang kita rindukan tidak mudah. Apa yang kita rindukan sepertinya gak mungkin. Tapi saya mau katakan itu tidak mustahil. Itu bisa terjadi. Tadi ketika kami ke gereja, saya sengaja setel khotbah dari seorang hamba Tuhan wanita. Dia bilang begini, saya pernah ke Israel hanya berbekal kerinduan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau untuk berangkat ke Israel, tapi saya nggak punya uang. Bagaimana caranya? Tuhanlah yang mewujudkan caranya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ditelepon orang dan berkata, Ibu bisa nggak pimpin rombongan ke Israel? Lalu dia bilang begini, waduh, saya kan belum pernah ke Israel. Bagaimana saya bisa mimpin orang? Ini kan sama seperti firman Tuhan. Jangan nanti dibilang orang buta menuntun orang buta, yang akhirnya masuk ke jurang. Lalu orang itu bilang begini, bukan Bu, Ibu menjadi pimpinan rombongannya, bukan berarti Ibu harus tahu tentang Israel. Tapi Ibu nanti di sana khotbah. Ketika Ibu di Danau Galilea, ya khotbahlah tentang Danau Galilea seperti yang ada di Alkitab. Ketika Ibu ada di Nazaret, ya khotbahlah tentang Nazaret. Ketika Ibu ada di Kana, ya khotbahlah tentang perkawinan Kana. Kalau masalah nanti sejarahnya, ada guide tour yang akan menjelaskan itu. Bagaimana kondisi, bagaimana keadaan di sana. Ibu hanya untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan daerah di mana nanti rombongan itu berada. Oh gitu ya Bu ya. Iya, itu aja Bu. Oke, saya mau kalau begitu. Tapi satu permintaan saya, jangan disuruh saya untuk cari orang. Kan biasa kalau untuk tur-tur seperti itu kan, kalau dapat 10, gratis 1. Begitu Bapak Saudara kan. Jadi kalau saya bisa cari orang 10, saya bisa ke Israel gratis. Jadi 10 gratis 1. Jadi Ibu tuh bilang begitu. Jangan disuruh saya cari-cari orang. Oh enggak Bu, orangnya udah ada. Ibu tinggal
pimpin. Ibu tinggal pimpin saja. Lalu dia bilang, wah ternyata benar kan? Hanya karena kerinduan Tuhan jawab. Hanya karena kerinduan Tuhan wujudkan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Lalu ada jemaat yang nyeletuk gini, iyalah ibu kan pendeta, kami jemaat, dari mana caranya? Lalu si ibu ini bilang, Bapak ibu tahu, ketika saya pimpinan rombongan, saya suruh yang saya pimpin itu bersaksi, ternyata ada seorang ibu yang bersaksi. Bapak ibu tahu apa kesaksiannya? Dia bilang begini, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak akan bisa berangkat ke Israel. Lalu semua bertanya, jadi gimana? Karena saya nggak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa berangkat ke Israel. Itulah cara Tuhan yang luar biasa. Ketika saya kerja bersama-sama, lalu saya ada punya teman, lalu teman ini mengeluh kepada saya, dia bilang, waduh, kalau saya lihat pimpinan kita ini ya, berangkat haji udah berapa kali, berangkat umroh sudah berapa kali, saya nggak pernah bisa berangkat. Gimana ngumpulin gaji? Nggak mungkin, mau berapa tahun ngumpulin gaji supaya bisa berangkat. Lalu suatu ketika si ibu ini berbincang-bincang dengan si pemimpin perusahaan tadi, entah bagaimana caranya dia punya kesempatan untuk berbincang-bincang. Dia bilang begini, Pak, Bapak kan agamanya Muslim, Bapak kan udah beberapa kali naik haji, udah beberapa kali umroh. Ada loh Pak, karyawan kita, ibu itu udah tua Pak, rindu sekali untuk pergi umroh, tapi dia nggak punya uang. Gimana Pak kalau Bapak yang ongkosin dia? Kan Bapak udah berulang-ulang, kan itu katanya apa namanya, itu kan pahala Pak. Oh iya, kok saya nggak tahu? Iya Pak. Kalau gitu siapa orangnya? Si Hanu Pak. Oh iya, kalau gitu tahun ini saya akan berangkatkan dia umroh. Tapi cerita-cerita ibu itu orang Kristen itu orang. Saya orang Kristen Pak. Ibu nggak rindu untuk ke Israel? Ya rindu Pak, tapi saya nggak udah. Kalau begitu kalian dua saya berangkatkan. Yang satu naik umroh, yang satu pergi ke Israel. Ternyata bisa. Loh, cara Tuhan kan macam-macam. Gak bisa kita pikirin. Jangan langsung bilang, saya kan orang petani, saya kan orang susah, saya kan orang gak punya apa-apa. Ya terakhir kita gak punya apa-apa. Tapi gak punya apa-apa pun bukan berarti kita semakin jauh dari Tuhan. Hari ini kalau kita mau melihat kasih yang besar, kalau kita mau melihat kasih yang menuntun, kalau kita mau melihat kasih yang melindungi, kalau kita mau melihat kasih yang menyelamatkan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Gunakan waktu untuk tetap dekat dengan Tuhan kita yang luar biasa. Dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu apa persoalan. Yang kedua, memiliki ketaatan dan ketekunan. Jangan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu sementara berapi-api, sementara redup, sementara semangat, sementara enggak. Tuhan itu rindu orang yang tekun dan taat. Karena kenapa? Karena orang tekun dan taat itu melambangkan kesungguhan. Jadi Tuhan gak mungkin percayakan kepada kita sesuatu yang berharga kalau kita gak bisa dipercaya. Tuhan gak mungkin kasih kita sesuatu yang besar kalau kita gak bisa dipegang Tuhan. Jangan nanti suatu waktu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah ceritakan, mungkin gak apa-apa kalau saya ceritakan kembali. Ada seorang bapak, ketika dia pulang gereja, lalu pendeta sambut dia di pintu. Wah, Bapak ini jemaat baru ya? Oh enggak Pak, saya jemaat lama. Udah lama Pak saya di sini, udah bertahun-tahun saya di sini. Lalu si pendeta bilang, oh saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah lihat Bapak ya. Oh iya Pak, saya udah hampir 3 tahun nggak gereja. Loh, kok bisa sampai 3 tahun nggak gereja Pak? Iya Pak, saya sibuk bisnis. Dulu waktu saya pertama kali ke gereja ini, saya miskin. Saya puji Tuhan Pak, Tuhan buka jalan. Saya buka toko saya diberkati Tuhan. Lalu saya semakin setia dan taat. Akhirnya toko saya yang tadi 1 buka cabang jadi 2. Kemudian buka cabang lagi jadi 4. Kemudian buka cabang lagi jadi 6. Kemudian buka cabang lagi jadi 8. Kemudian buka cabang lagi jadi 10. Wah, toko saya banyak Pak. Lalu ya karena banyaknya toko Pak gak sempat lagi ke gereja. Kapan ngurusnya Pak? Setiap Sabtu Minggu saya keliling lihat toko. Akhirnya gak sempat ke gereja.
Lo kok hari ini bisa ke gereja? Ya udah bangkrut Pak, tokonya udah nggak ada. Makanya nggak ada lagi yang mau diurus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai. Amin. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian Jonathan Christie? Mungkin semua tahu kan Jonathan Christie? Pemain bulu tangkis Indonesia, ganteng, juara Asian Games. Lalu dia bilang begini, ketika dia juara Asian Games, saya punya najar 50% dari penghasilan saya akan buat untuk membantu orang-orang yang butuh bantuan. Lalu dan yang menanta tanya sama dia, kok kamu punya seperti dia? Karena dari awal saya sudah dilatih untuk mau memberikan persembahan yang terbaik. Jadi ketika saya punya gaji 100 ribu, 10 ribu itu milik Tuhan. Ketika saya punya 1 juta, 100 ribu itu milik Tuhan. Dan saya mulai setia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya mulai setia, ada satu kata dari pelatih saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan sampai hari ini saya harus terus ingat apa yang dia bilang. Jo, kalau kamu mau dipercaya dalam perkara yang kecil, maka dipercayalah dalam perkara yang besar. Loh, kok Henry kok bilang begitu? Ya, kenapa? Karena kalau enggak, kok nanti dikembalikan lagi kepada yang kecil. Jadi bisa bayangkan enggak ketika saya punya gaji 100 ribu, 10 ribu saya berikan sama Tuhan, itu gampang. Ketika saya punya gaji 1 juta, 100 ribu saya berikan kepada Tuhan, itu gampang. Ketika saya punya uang 100 juta, 10 juta saya berikan kepada Tuhan, gampang. Tapi ketika saya punya pendapatan 1M, 100 juta untuk diberikan kepada Tuhan, gak mudah, saudara. Tapi pelatih saya bilang, kamu mau yang 1M atau yang mau 100 ribu? Kalau kamu gak bisa dipercaya yang 1M, Tuhan balikkan lagi kamu yang 100 ribu. Kenapa? Karena berat untuk memberikan persembahan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ dia mulai belajar setia. Dia bilang begini, ya gak apa-apa lah kasih 100 juta untuk pelayanan, gak apa-apa lah kasih 100 juta untuk pekerjaan Tuhan. Toh saya dapat 1M, daripada Tuhan balikkan lagi saya gaji 100 ribu. Hari ini Bapak Saudara, itu gak gampang kalau kita gak punya ketaatan. Hari ini mau yang besar atau yang kecil? Korbannya juga harus besar. Amin Bapak Saudara. Jangan hanya mau yang besar, tapi korbannya kecil, ya Tuhan balikkan lagi. Apalagi udah punya penghasilan 10 juta, ngasihnya masih 50 ribu kepada Tuhan. Tuhan bilang, oh ya dihitung itu. Berarti kalau 50 ribu, itu kasih 500 ribu. Oh udah besok balikkan lagi dia jadi pembantu, gajinya 500 ribu. Jadi kalau kita mau semakin besar, miliki ketaatan dan kesungguhan di hadapan Tuhan. Kenapa Nuh bisa mendapatkan kasih yang begitu luar biasa? Karena Nuh memiliki ketaatan. Jadi kuncinya kita dapat, Bapak Saudara, rahasianya kita dapat. Kalau kita mau mendapatkan kasih yang besar, nggak mungkin dan tidak bisa kita tawar-tawar. Miliki ketaatan dan kesungguhan di hadapan Allah. Ya anak-anak muda, jangan sikit-sikit medeli. Jangan sikit-sikit medeli. Medeli kok sikit-sikit. Susah kan? Kenapa? Karena ayat firman Tuhan juga kan bilang, jangan suam-suam sepala ikut Tuhan, ikut Tuhan. Ini sikit-sikit madeli, sikit-sikit madeli. Madelinya sikit-sikit Bapak Saudara. Ikut Tuhan enggak, ikut setan juga enggak. Akhirnya kita enggak di mana-mana. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan pernah mau ikut setan, karena setan tidak pernah memberikan sesuatu, hanya menipu. Tapi Tuhan kita, dia berikan yang terbaik dalam hidup kita. Sepala ikut Tuhan, mari sungguh-sungguh dan taat. Jangan separuh-separuh. Jangan setengah-setengah. Dalam orang Batak bilang, sapala nong maridi. Ada yang enggak? Nah, luar biasa. Jangan hanya lagu siangga, masa lagu siangga Bapak Saudara. Abang pilih yang mana ini bah? Repot neraku. Masuk tuh gereja abang pilih yang mana?
Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat kesungguhan dan ketaatan membuahkan hasil yang luar biasa. Mau tantangan, mau masalah. Jadi kadang-kala ketika kita menghadapi tantangan, kita kasih. Karena saya percaya di balik tantangan ini ada berkat yang besar. Di balik masalah ini ada berkat yang besar. Seorang jenderal gak mungkin dia punya sukacita yang besar ketika dia gak mendapatkan sesuatu tantangan yang besar yang hampir mati. Si teman gak mungkin dia bilang, aduh lepas jantungku kau buat. Gak mungkin kalau dia tidak mengalami sesuatu yang besar. Tapi ketika dia mengalami sesuatu yang besar, dia melewati sesuatu yang sulit yang paling besar juga. Jadi hari ini Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pandang kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia punya kasih yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, memiliki kerinduan sebagai penyembah. Apa bedanya amat penyembah dengan orang yang beribadah? Kalau orang yang beribadah belum tentu memiliki roh penyembah. Saya akhir-akhir ini ditegur Tuhan karena saya terlalu repot mengurusi yang lain. Kalau saya lihat jemaat gak datang, kalau saya lihat ada WL yang kurang, kalau saya lihat backsinge gak memberi hati, aduh gimana? Kalau saya lihat kok gak setia, aduh gimana? Terakhir Tuhan bilang, kamu ke gereja itu ngapain? Ketemu dengan aku atau ketemu dengan orang lain? Mau menyembah aku atau mau melihat segala sesuatu yang kurang? Aku punya persoalan itu denganmu, dan aku punya persoalan dengan orang lain, itu bukan urusanmu. Yang hari ini adalah urusanmu, bagaimana engkau memberikan penyembahan yang benar di hadapanku. Jangan penyembahan yang sia-sia, jangan penyembahan yang hanya asal-asalan, jangan penyembahan yang tidak kuat. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia berdiri dan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Ketika engkau melakukan penyembahan yang asal-asalan, ketika engkau melakukan pujian yang asal-asalan, itu sama saja engkau sedang membangun tahta Tuhan, tahta yang tidak kuat, yang Tuhan ketika duduk di atasnya, dia tidak bisa tenang karena itu tidak kuat dan goyang. Makanya Tuhan tidak pernah hadir, Tuhan tidak pernah duduk, dia tidak pernah bertakhta di atas puji-pujianmu karena engkau tidak memberikannya dengan sungguh-sungguh. Ibarat kursi, ketika kita minta tukang untuk menukanginya dan ditukangi dengan asal-asalan, maukah kita duduk di atasnya? Apalagi kalau kita lihat kursi itu goyang ke kiri dan goyang ke kanan. Lumayan kalau ada lagunya, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Lalu kita bangunkah tahta Tuhan dengan yang goyang ke kiri dan ke kanan? Apakah Tuhan mau duduk di atas tahta itu? Apakah Tuhan mau berdiri, dia berpijak di tahta yang kita bangun? Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ternyata Tuhan rindu penyembahan saya. Dia gak bilang suaramu fals hambaku, suaramu gak enak hambaku, suaramu itu aduh kalau orang dengar lari semua. Tapi kalaupun orang lari semua, tapi aku Tuhan dan Allahmu, aku akan dekat kepadamu ketika engkau laikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Bangun yang benar, saudara. Kenapa Nuh mendapatkan kasih yang besar? Karena dia membangun mesbah yang benar. Coba baca Kejadian 8 ayat 20. Coba perhatikan Bapak Saudara apa dikatakan di sana tadi. Lalu Nuh membangun mesbah. Membangun artinya ada kerja, ada usaha. Hari ini kita datang kemari, kita mau bangun mesbah. Mesbah apa? Penyembahan kepada Tuhan. Berarti kita harus siapkan hati, siapkan perhatian, siapkan segala sesuatu. Kemudian apa? Ambillah binatang-binatang yang tidak haram. Yang artinya jangan yang sembarangan, yang halal. Masalah halal itu adalah masalah hati kita. Jangan masih kita bawa akar kepahitan, kita bawa sesuatu yang gak bagus, kita masih pikir-pikir yang lain. Hari ini ketika kita mau datang kepada Tuhan, datang dengan sungguh sebagai penyembahan yang benar. Jangan isi penyembahan kita, aduh suaranya gak enak, aduh musiknya gak enak, aduh kenapa dia datang ke gereja, aduh kenapa dia suaranya paling keras, aduh repot Bapak Saudara.
ketika kita mau menyembah, bangunlah mesbahmu dengan benar. Kemudian bawalah persembahanmu, persembahan yang benar di Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persembah. Jangan mikir-mikir lagi. Di gereja gak kedengar suaranya, di gereja gak kedengaran musiknya, di gereja musiknya terlalu kuat. Kita pikirkan apa yang kita sedang sembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang berperkara bukan untuk orang lain, tapi Tuhan sedang berperkara untuk diri kita sendiri. Hari ini kita yang mau dilihat oleh Tuhan. Mau dapatkan kasih Tuhan yang besar, bangun penyembahan yang benar. Jangan sembarangan. Bangun penyembahan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan, kasih yang tiada dua. Haleluya. Saya bangkit kita semua bangkit berdiri. Jesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku hari ini firman-Mu membukakan kami suatu rahasia yang besar. Bagaimana Nuh mendapatkan kasih setia Tuhan yang besar. Bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan yang besar. Karena dia berkenan di mata Tuhan. Nuh berkenan karena dia dekat dengan Tuhan. Nuh berkenan karena dia memberikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nuh itu berkenan karena Nuh itu setia dan taat kepada Tuhan. Bukan berarti Nuh tidak mendapatkan masalah. Bukan berarti Nuh tidak mendapatkan masalah dan persoalan. Alkitab catat benar bahwa Nuh itu hidup di zaman yang tidak enak. Bahkan Alkitab catat semua dunia itu berdosa dan jahat di mata Tuhan. Kalau kami membandingkan mungkin saat ini, bagaimana Nuh yang hidup hanya seorang diri dan keluarga. Tidak ada satupun yang peduli, tidak ada satupun yang mau, tidak ada satupun yang ikut dengan dia. Karena Alkitab catat semua dunia dimusnahkan. Itu artinya tidak ada manusia yang seperti Nuh. Tidak ada manusia yang peduli kepada Nuh. Kalau hari ini kami masih punya beberapa teman. Kalau hari ini kami masih punya banyak orang-orang yang masih mau bersekutu dengan Tuhan bersama dengan kami. Zaman Nuh tidak sebanding dengan zaman kami. Nuh itu zamannya lebih jahat lagi. Tetapi Nuh masih mau setia dan taat kepada Tuhan. Menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Hari ini ampuni kami Tuhan. Kalau karena kelemahan kami kurang setia. Kalau karena kelemahan kami dan ketidakmengertian kami kurang taat. Kalau karena kami di dalam masalah kami sehingga kami meninggalkan Tuhan, ampuni kami hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan. Dengan sungguh kami mau datang. Kami mau setia, kami mau taat, kami mau sungguh, kami mau berikan yang terbaik sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya kasih Tuhan yang besar, tidak hanya kepada Nuh, tapi kepada kami seluruh yang hadir hari ini. Kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya karena janjimu ya dan amin. Haleluya. Yang percaya dan yakin Tuhan menjawab doa. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya, semuanya diberkati oleh firman Tuhan
persembahan kita kepada Tuhan. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuai yang besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Saya minta waktu sedikit, kita akan mendengarkan pengumuman. Warta sepekan Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotong. Kasihmu tiada duanya, Minggu 27 Februari 2022 pukul 10 WIB. Facebook GBI Sigotong, YouTube GBI Sigotong, Instagram Tony Siditonga 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Kami segenap keluarga besar GBI Sigotong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah, dan terkhusus bagi jemaat yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Selasa, ibadah doa pengerja pukul 19.30. Jumat, ibadah doa puasa dan menara doa pukul 13 sampai dengan 14 di rumah Gembala. Menara doa Senin pukul 17 sampai dengan 18 di gereja, Sabtu pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini Bapak Krisya 3 Maret 1973, ulang tahun yang ke-49. Tolong disampaikan ya Nang ya, selamat ulang tahun dari kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Sabtu ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 dan latihan musik serta pujian. Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Minggu ibadah raya pukul 10 WIB. Ada sedikit tambahan Bapak Ibu, ucapan syukur dari keluarga Bapak Stephen sebesar 200.000. Ada surat dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Pangaribuan, Desa Godung Borotan. Godung Borotan 26 Februari 2022. Hal undangan kepada yang terhormat pimpinan Jemaat Gereja Betel Indonesia di tempat. Shalom. Dengan hormat, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bersama surat ini kami dari pemerintah Desa Godung Borotan mengundang Bapak, Ibu,
lansia usia 60 ke atas agar hadir untuk membentuk lansia Desa Gunung Borotan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 27 Februari 2022, waktu 14 WIB sampai dengan selesai, tempat kantor Kepala Desa Gunung Borotan. Demikian surat undangan ini disampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih Kepala Desa Gunung Borotan Mariduk Tambunan. Satu lagi Bapak Ibu, dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Pangaribuan 26 Februari 2022 kepada yang terhormat pengurus gereja GBI dan jemaat di tempat perihal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 booster dosis 3. Sehubungan dengan diadakannya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 booster 3, untuk itu kami memberitahukan dan mengundang masyarakat atau warga untuk dapat mengikuti kegiatan vaksinasi booster 3 dalam upaya mencegah rantai penyebaran virus COVID-19. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 1 sampai dengan selesai, tempat Aula Puskesmas Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Ketua UPT Puskesmas Pangaribuan, Bapak Omri Raja Guguk, ditandatangani. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Seundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tangan Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan berkemenangan oleh karena Tuhan yang luar biasa. Sama-sama kita katakan dengan iman. Amin.